Assalamualaikum, selamat pagi rekan Dakta. Kita nanti akan live bersama Aimi Bekasi dengan tema menyusui di situasi bencana. Nanti rekan Dakta dapat bergabung ya bersama kami di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi. Kita akan mengundang narasumber kami Mbak Elvira Rosa, ini Wakil Ketua Aimi, konselor, akan nanti berbincang live. Sudah tersambung. Assalamualaikum Mbak Fira. Waalaikumsalam. Suaranya Kabar kecil baik, ya Mbak? Jelas nggak ya? Sudah Mbak. Mbak Ulfi kecil banget suaranya. Oh ya, oke, nanti kita ini kan masih belum on air Mbak, kita sapa dulu Mbak Firanya. Ditunggu sebentar Mbak Fira ya. Oke. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Data pukul 8.05 waktu Indonesia Barat menunjukkan data bencana di Indonesia beberapa hari belakangan ini terjadi, dan kita turut prihatin dengan kondisi mereka saat ini, dan masih ada yang berada di pengungsian ataupun yang sudah kembali ataupun juga masih ada di rumah sanak saudara kita. Tapi kita juga perlu memperhatikan para ibu yang saat ini sedang menyusui, bagi mereka penyintas bencana baik di Cianjur, Garut, atau yang terbaru ini di Semeru karena letusan gunung Semeru. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua agar si ibu juga bisa menyusui dengan aman dan nyaman meski dengan kondisi yang sangat terbatas. Kita akan membahasnya rekan Dakta hingga pukul 9 nanti bersama Aimi Bekasi live Instagram di @aimi_bekasi dan di @radiodakta. Sudah hadir Wakil Ketua Aimi Bekasi dan Keseluruhan Menyusui ada Mbak Fira. Assalamualaikum Mbak Fira. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Suaraku jelas ya? Jelas. Kabar baik Mbak Fira ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi tidak baik juga bagi ibu menyusui yang berada di tempat bencana. Ini Mbak Fira ada di Cianjur, Garut, dan yang terbaru di Semeru. Ini mereka kan juga harus mengungsi tempat yang terbatas. Dan menyusui juga harus membutuhkan tempat yang rileks dengan suasana psikologis yang memang harus didukung. Bagaimana Mbak Fira kita melihatnya? Silakan. Nah, iya nih Mbak Ulfi, kalau bencana gitu ya, kita bicara bencana itu kan seperti yang para penyintas itu kayak mereka untuk tempat berlindung yang nyaman aja belum tentu gitu kan, belum tentu masih bisa nyaman di rumahnya masing-masing gitu. Situasi tidak normal seperti biasanya gitu, tidak terkendali dan tidak terprediksi gitu. Nah di sini kadang yang misalnya kita nggak punya bayi gitu ya, kita bawa diri kita sendiri aja itu rasanya kan, aduh gimana gitu, tiba-tiba keadaan berubah gitu. Nah apalagi kalau yang punya bayi gitu, ini kan kita ada makhluk kecil yang benar-benar sepenuhnya bergantung pada ibu gitu. Kita turut prihatin juga gitu ya dengan situasi yang terjadi sekarang gitu, di akhir tahun banyak bencana. Nah sebagai bentuk dukungan gitu, apa sih yang harus dilakukan? Mungkin bukan hanya oleh relawan gitu ya, tapi oleh sesama penyintas gitu. Kita penting banget kita untuk senantiasa mendukung secara secara moral gitu, mendukung psikologis ibu menyusui gitu. Kebayang nggak sih kalau dalam situasi normal aja, misalnya anak nangis aja kita udah panik gitu kan, kenapa nih benar. gitu. Nah apalagi kalau dalam bencana gitu, masalah-masalah psikologis ibu menyusui yang harus diperhatikan gitu kan, antara lain kalau misalnya bayi menangis gitu, kita harus menenangkan, oh itu seperti ini ya, seperti biasa gitu, ini bukan berarti ASI-nya nggak cukup gitu, bukan berarti, jadi kita tetap harus jaga mentalnya si ibu. Kalau bayi nangis berarti kan belum tentu masalah ASI-nya belum cukup. Bisa jadi dalam situasi bencana ibunya merasa tidak nyaman, ibunya stres, itu bayi akan jadi lebih rewel juga. Itu masalah. Jadi psikologis ibu nomor satu itu yang harus kita perhatikan sekali gitu kan. Nah terus mungkin jika ada relawan atau donatur, atau bahkan kalau kita juga banyak konselor menyusui juga ya, ikut turun gitu kan, itu atau keluarga terdekat lah gitu, kita perlu infokan juga
edukasi tetap berlangsung bahwa ciri-ciri ASI cukup tuh seperti apa gitu kan, misalnya dia tetap buang air kecil dalam waktu 24 jam, ada 6 kali popok basah, oh berarti ASINya udah cukup. Berarti kita tidak perlu khawatir misalnya dalam situasi seperti ini bayi tidak dalam keadaan gawat darurat, kita jadi ada ketenangan gitu dalam hal psikis si ibunya. Nah, yang kedua untuk bayi-bayi yang di bawah 3 bulan, kita juga tetap harus perhatikan posisi dan pelekatannya nih, karena kalau udah oke, biasanya bayinya nggak terlalu rewel, ibunya juga secara psikologis akan lebih nyaman gitu kan. Dan juga kita juga penting untuk mencari dukungan dari petugas-petugas kesehatan yang ada di posko-posko terdekat gitu. Makanya pentingnya dalam dalam setiap situasi bencana itu alangkah lebih baiknya gitu, tidak hanya relawan yang mengantar bantuan terus kemudian pergi lagi, tapi sangat kita butuhkan di sini adalah pendampingan selain dari psikolog profesional tentunya untuk mental dan psikologis para penyintas ini, juga dari konselor menyusui khususnya untuk pendampingan terhadap ibu dan bayi gitu. Kalau dari AIMI sendiri kan biasanya kalau ada bencana kita selalu hadir gitu ya, mungkin bareng dengan tim dari Kemenkes, atau kalau sekarang kayak AIMI Jabar bareng sama FK Unjani gitu, turun ke Cianjur seperti itu. Nah, untuk anak-anak yang sudah tidak full ASI, ini juga kita harus perhatikan gimana gitu dalam situasi bencana gitu, mencari apa ya yang untuk mensterilkan peralatan memberikan susu itu juga tidak mudah gitu. Dan tapi masalah kebersihan dan steril itu kita tetap harus perhatikan masalah air bersihnya, untuk membersihkan segala macam peralatannya, air bersihnya gitu ya tadi. Terus jangan lupa waspada, biasanya takutnya nih ya resiko diare pada anak kan meningkat gitu saat bencana. Ya ibunya juga sih sebenarnya bisa, resiko kesehatan pada ibunya juga meningkat seperti itu Mbak. Jadi lebih ke kayak dukungan moral, tapi juga kita harus action langsung gitu. Apa sih gitu step-stepnya harus gimana biar itu nggak kedengeran Mbak. Mbak Ulfi suaranya nggak kedengeran. Ya. Ya, Mbak Fira Gimana Mbak? masih terdengar atau Kecil banget. oke baik, sudah terdengar Mbak Fira? Iya kecil, nggak apa-apa kedengeran. Kesek-kesek nih. Baik, Mbak Fira, ini kan tempat yang sangat terbatas, Mbak. Hilang Mbak suaranya. Apakah Tempat yang harus sangat ada terbatas, Mbak tempat khusus Mbak? Gimana? Aku membaca isyarat bibir nih. Suaranya nggak kedengeran. Nah hilang, udah kedengeran lagi. Sudah terdengar Ini Mbak dari Fira? sananya. Ya. Sudah terdengar Mbak Fira? Udah. Ya, baik. Mbak, ini kan tempat yang sangat terbatas, Mbak. Di tenda, satu tenda bercampur dengan yang lainnya. Tentu kita ingin menyusu dengan nyaman, Mbak. Haruskah ada tempat khusus, Mbak? Nah, itu dia. Tadi kan terkait ya, gimana ibu biar nyaman. Kalau bisa, mungkin nggak harus tempat khusus banget, yang eksklusif gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya disediakan pojok khusus lah, meski misalnya nggak harus tenda khusus, tapi misalnya ada satu tenda bareng-bareng yang di pojokannya tuh khusus untuk yang dibikin tertutup, jadi si ibu lebih terjaga privasinya juga karena kan harus buka gitu ya gitu. Terus untuk kenyamanan bumil, kadang kan nggak bisa, mungkin badannya nggak bisa, butuh rebahan, butuh selonjoran, butuh nyaman gitu. Jadi memang mau nggak mau kita tetap saya nggak bilang nggak harus tenda khusus gitu ya, paling nggak pojokan khusus yang ini kan untuk privasi ibu hamil, ibu menyusui gitu kan, tentunya dengan suplai makanan bergizi di situ gitu kan, jadi lebih tertutup, yang nyaman kalau bisa gitu, karena ini kan kita bukan cuma untuk memanjakan gitu ya, bukan memanjakan ibu, tapi gimana agar bayinya juga nyaman, agar
bayi juga sehat gitu di tempat pengungsian itu gitu. Baik. Mbak, kalau selama ini belajar dari bencana-bencana lainnya, apakah selalu ada, Mbak, istilahnya ada konselor menyusui, lalu juga fasilitas tersendiri untuk ibu menyusui, Mbak? eh Ya, Kak, biasanya sih kalau dari Kemenkes menurunkan relawan, biasanya dari AIMI akan diajak bareng gitu. Karena idealnya memang sepaket gitu. Ibu menyusui itu Iya. di daerah terdampak bencana itu kita nggak bisa lepas sendirian gitu aja. Misal pun ada bantuan apapun juga kita harus pikirkan dapur umumnya gitu. Misalnya gempa, Iya. tidak apa dapur di rumah-rumah warga itu udah nggak ada juga gitu. Kita harus menyediakan dapur darurat. Gimana caranya dalam situasi bencana itu tetap kita bisa menyediakan gizi seimbang, tidak hanya makanan-makanan instan gitu kan, yang sedangkan mungkin kalau orang yang biasa masih bisa gitu, tapi kalau untuk ibu menyusui mungkin dalam situasi seperti apa psikis yang lebih tertekan seperti itu, dia dengan makanan-makanan instan itu gizinya gimana gitu, nanti akan berpengaruh semua ke badannya dia, nanti fisiknya jadi kurang fit juga, nanti anaknya gimana, jadi banyak yang harus kita pikirkan. Jadi biasanya sih kalau dari Kemenkes turun, kita pasti konselor menyusui juga pasti diajak, atau dari misalnya rekanan dari FK mana gitu kan mau turun kirim relawan, pasti ada aja yang ngajak, atau dari AIMI terjun sendiri. Tapi kita lebih seneng kalau kayak gini kan, kita lebih seneng dan lebih baik berkolaborasi gitu ya. Jangan alangkah baiknya relawan ini jangan jalan sendiri-sendiri, jangan masing-masing, Benar. supaya kegiatannya bisa lebih terkoordinasi, terus tepat sasaran gitu, tepat sasaran, dan juga apa ya seperti umumnya gitu, menyalurkan bantuan memang sesuai dengan yang dibutuhkan, bukan hanya yang diinginkan gitu. Apa sih ya, dan selain itu kita juga mencegah supaya jikapun ada bantuan-bantuan berupa apa ya, makanan-makanan kemasan, makanan-makanan bayi instan yang sebenarnya dilarang gitu untuk bayi dan balita, itu kan juga rawan untuk dipolitisasi. Jadi kita harus menjaga bahwa kepentingan ibu adalah yang paling utama gitu. Ibu dan bayi maksudnya. Baik. Mbak, biasanya kan ada bantuan, Mbak, itu susu bayi, perlengkapan bayi, dan sebagainya. Bagaimana nih, Mbak? Ya, mungkin diterima saja, tapi tidak digunakan, atau bagaimana? Ini mungkin untuk yang bayi masih ASI eksklusif nih, Mbak. Ya, mungkin kalau perlengkapan bayi pasti mereka butuh ya gitu. Pasti di sana Ya. mungkin dibutuhkan gitu. Tapi kalau apa ya, bantuan berupa misalnya minuman dan makanan tambahan untuk bayi yang sebenarnya dilarang pemberiannya untuk bayi usia ASI eksklusif gitu, itu kita perlu mengawasi bantuan itu dengan sangat ketat gitu, dan kalau bisa oleh dinas kesehatan setempat gitu. Jadi nggak bisa di drop ke posko gitu aja terus ditinggalin gitu si penyintas untuk ya udahlah bikin sendiri, urus sendiri, nggak bisa kayak gitu, karena itu kan ya tadi syarat dengan konflik kepentingan gitu. Kalaupun ada memang ada kasus yang memang dia memerlukan susu formula, misalnya ibunya meninggal dan lain-lain, itu tetap harus disediakan peralatan yang apa ya, perlengkapan untuk membuatnya secara higienis sesuai standar WHO, standar juknis WHO ada kan tuh, kalau kita buka website WHO ada panduan untuk membuat formula bubuk bayi gitu. Di situ harus airnya itu nggak bisa air termos, nggak bisa air dispenser. Jadi untuk menjaga sterilitas si formula itu sendiri, itu benar-benar air panas baru diseduh 70 derajat, diseduh ke formulanya seperti itu. Di situ kita untuk meminimalisir kontaminasi berbagai macam bakteri gitu. Nah, itu gimana di daerah bencana gitu kan. Jadi ya syukur-syukur kalau apa ya, terus untuk membersihkan
peralatannya, gimana caranya mensterilkan botol susunya misalnya. Nah, makanya kita tetap mendorong para ibu di situasi bencana, memang yang paling baik, yang paling bersih, paling steril, paling mudah tetap memberikan ASI. Kalau bisa tetap ASI, kecuali memang situasi tadi ibunya tidak ada, tidak memungkinkan untuk diberikan ASI. Karena itu kita tetap dorong kalau bisa tetap didampingi konselor untuk mendukung supaya ibu-ibu bisa tetap menyusui, karena memang dalam situasi darurat itu pemberian ASI itu tetap yang terbaik gitu. Baik, Mbak, itu kan kalaupun yang sudah MPASI bagaimana, Mbak? Nah, itu juga ya MPASI gitu, karena mungkin mengandalkan bantuan biasanya untuk memudahkan biasanya kan makanan kemasan gitu ya. Itu juga makanya kita dorong, karena kan usia MPASI sebenarnya bukannya lepas menyusui ya, tapi Masih tetap tetap ASI masih tetap diberikan. Barangkali dalam situasi seperti itu memang lebih aman ASI tetap diprioritaskan, lebih banyak diberikan gitu. Kalaupun terpaksa hanya terdapat makanan MPASI instan di situ, mungkin jika harus diseduh dengan susu, ya susunya susu ASI gitu, biasa langsung murah dari harinya misalnya darurat. Tapi kalau misalnya masih nemu bahan makanan yang secara darurat dan sederhana, misalnya bayi 6 bulan misalnya sudah habis daging merah tapi nggak ada peralatan untuk memasak, bisa aja kasih buah-buahan yang buah-buahan atau yang nggak perlu pengolahan ribet gitu, kayak misalnya pisang, pepaya, mungkin bisa dengan hanya parutan, bisa hanya dengan dibejek-bejek doang, ini misal ya gitu. Jadi ada banyak buah-buahan yang fresh bisa langsung dimakan oleh bayi dengan proses yang sangat darurat, bisa digunakan misalnya cuma bejek-bejek, cuma peres gitu. Misalpun ada nasinya bisa ditambahin ASI, dibejek-bejek lagi gitu. Jadi tetap selama masih ada bahan makanan orang dewasa yang bisa dibuat teksturnya disesuaikan dengan tekstur MPASI, itu bisa. Dan tentunya di situ harus ada ilmunya, pendampingan dari konselor yang memahami tentang hal ini gitu. Baik, jadi perlu dukungan untuk kita semua. Tapi tentunya ini juga harus menjadi perhatian kita sendiri juga. Dan kami juga masih menggunakan data untuk bergabung bersama kami. Bisa berkomentar di live Instagram di @radiodakta dan di @aimi_bekasi atau telepon di 021 881 6363. Biasanya ada pas tim medis tidak, Mbak, yang istilahnya juga akan berkeliling, tapi khusus si ibu ini, Mbak? Mungkin kalau khusus untuk ibu-ibu kayaknya nggak ada. Kalau situasi bencana biasanya tim medis gabungan gitu, memang sudah disediakan untuk para penyintas bencana di tempat itu gitu. Cuman ya makanya biasanya kalaupun ada konselor ya akan gabung dengan tim medis itu gitu, masuk di situ biasanya. Nggak sendiri-sendiri, konselor datang sendiri gitu, terus ini tim medis sendiri. Memang lebih bagus terintegrasi, kita gabung gitu. Jadi ada kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang peduli gitu untuk tetap memprioritaskan yang terbaik untuk para penyintas ini gitu. Baik. Nah, kalaupun Mbak, tempatnya memang kurang memadai, pemerintah juga harus terus memberikan perhatian. Tapi kalau untuk asupan si ibunya sendiri bagaimana, Mbak? Kalau kita kan tahu makanan juga sangat terbatas, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kayak kita misalnya okelah kita bisa kita bicara daerah konflik berkepanjangan misalnya gitu kan, tuh bertahun-tahun. Jadi dan mereka tetap dalam situasi itu mereka tetap menyusui bayinya gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir jika pun keadaan sangat-sangat darurat, si ibu kurang gizi dalam kurun waktu tertentu, dalam kurun waktu terbatas, ya insya Allah itu masih relatif aman, karena kan di tubuh ibu sendiri pun ada cadangan
ada berbagai macam cadangan yang bisa diserap dan diolah untuk ASI. Jadi intinya sih si ASI ini akan tetap berkualitas, akan tetap baik gitu. Makanya di saat apa ya, bahan makanan kita nggak tahu, nggak selalu ada dan sangat terbatas, itu memang yang terbaik dan gizinya terbaik, dari kebersihannya terbaik, sterilitasnya terbaik, itu ya memang dari ASI itu sendiri, karena itu akan diambil dari cadangan yang ada di tubuh ibu gitu. Sedangkan untuk ibunya sendiri, insya Allah lah, kalau misalnya apa ya, dalam kurun waktu tertentu, insya Allah maksudnya tidak mengurangi kualitas ASI-nya. Untuk ibunya sendiri justru secara psikologis akan lebih merasa tenang dan apa ya, nyaman, karena oh, anak saya ada di pelukan saya sendiri gitu. Itu tidak, jangan dipisahkan gitu. Ibu selalu dekat dengan bayi gitu. Ya, baik. Dan jangan dijadikan alasan dengan kondisi darurat kita pun juga tidak menyusui begitu, Mbak ya. Ya, justru itu jadi alasan kuat untuk tetap kasih ASI tuh bencana gitu kan, karena di saat kayak gini, aduh ribet banget, harus bikin air panas tiap kalau mau bikin susu, harus bersihin, belum nyuci peralatan. Ini kan kalau cuman ASI malah enak, bisa sambil rebahan, sambil tidur ibunya. Ya. Kalaupun dalam lingkungan, misalnya di wilayah pengungsian itu tidak ada tempat khusus untuk ibu, ya ada kain apa aja lah, kain panjang apa aja bisa nutupin mojok misalnya, terus nanti ada perlengkapan lo bisa disusun-susun, dibikin ruangan mojok sendiri gitu, bekerja sama ya antar para ibu yang ada di situ Ya, gitu kan. Gunakan the power of emak-emak, kreativitasnya nih dalam situasi gini, gimana bikin ruang private yang agak ketutup meskipun tidak tersedia gitu. Pasti emak-emak akan ini semangat. Kuncinya sih, tapi tetap nomor satu kita harus apa ya, psikologis ibunya tetap harus kita jaga, harus dukungan psikologis itu nomor satu sih di atas segalanya. Karena kalau ibunya udah nyaman, ibunya udah merasa tenang, rileks gitu kan, dan oh ya udah apa nih, jadi jalan kreativitasnya gitu untuk situasi darurat apapun gitu. Iya. Mungkin pengecualian bagi diberikan tambahan, Mbak, atau formula bisa tidak dibenarkan ketika si ibu memang menjadi korban yang cukup parah begitu, Mbak? Iya, benar-benar. Iya, itu tadi kan, makanya kalau misalnya ibunya jadi korban, ya kan mau tidak mau gitu kan, harus ada yang ambil alih untuk mengurus si bayi gitu kan. Dan itu tadi kalau bisa untuk menjaga apa ya, biar bayi ini tetap terlindungi gitu ya, tadi kayak penyajiannya harus sesuai juknis standar WHO yang itu terpampang di websitenya WHO gitu kan, cara penyajian formula bayi yang benar gitu. Seperti itu tadi, airnya direbus 70 derajat, karena kalau asal-asalan nanti malah nambah masalah baru untuk si bayinya bisa sakit, diare, demam, sedangkan ibunya udah nggak ada, keluarganya juga yang lain kan belum tentu masih ada juga gitu. Jadi atau kalau bisa mungkin dipindahkan dari pengungsian, dibawa ke rumah sakit terdekat kalau memungkinkan, juga itu lebih baik untuk menerima penanganan medis lebih lanjut di apa ya, tempat yang lebih memungkinkan gitu. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Mira, kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, siapa nih yang sering gak enak badan karena masuk angin? Segera redakan dengan Redangin. Redangin dari HNI adalah obat herbal yang membantu meredakan gejala masuk angin dengan bahan baku herbal pilihan. Yuk, saatnya hijrah belanja sekaligus hijrah produk halal ke HNI. Dapatkan produk halal berkualitas. Dapatkan produknya di Radio Dakta. Info pemesanan hubungi 8807426 8807427, WhatsApp 0815 11 107 107. Hai warga Kota Depok dan Kota Bekasi, kita tahu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat memegang peran kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Jawa Barat.
Bersama pemerintah provinsi, mereka membuat berbagai peraturan daerah yang berguna untuk menjadi panduan dalam tata laksana pemerintahan di Jawa Barat. Mereka pun membahas anggaran yang diajukan pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana mereka dapat menolak, mengoreksi, atau menyetujui anggaran tersebut. Anggota DPRD pun mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Lalu siapa sajakah anggota DPRD Jawa Barat yang berasal dari daerah pemilihan 8 Kota Depok dan Kota Bekasi? Ade Puspitasari, Esos MBA, Dr. Haji Abdul Haris Bobihu, Haji Heri Koswara MA, Haji M. Hasbullah Rahmat SPD MHUM, Hajah Iin Nur Fatina AMD, Hajah Sumiati SPDI, Insinyur Haji Asep Arwin Kotsara MEMG, Insinyur Irfan Suryanagara MIPO, M. Faizin SE, Rizky Apriwijaya SSI, Waras Wasisto SH. Pesan ini disampaikan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Mutiara Hadis. Keutamaan mengasuh anak yatim. Dari Sahal radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan merapatkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Air meni, oksigen tinggi, air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 880 7426 atau 880 7427, WA 0815 11 107 107. Alhamdulillah Bu, uang pensiun Bapak sudah cair. Alhamdulillah, jadi kita berangkat umrah kan Pak? Ibu sudah daftarkan loh Pak. Insya Allah Bu, Ibu sudah daftar kemana? Hati-hati Bu, saat ini banyak penipu. Bapak tidak jadi berangkat umroh. Travel yang teleponnya tidak diangkat, didatangi kantornya tutup. Padahal jamaah sudah manasik loh Bu. Alhamdulillah, Ibu daftarkan ke Radio Dakta. Dan Radio Dakta sudah memberangkatkan banyak jamaah sesuai dengan jadwal. Di samping itu, pembimbingnya langsung dengan Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Alhamdulillah Bu, kalau gitu kita segera lunaskan saja Bu. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melaksanakan ibadah umrah merupakan dua syarat mutlak diterimanya ibadah umrah kita dan menjadi wasilah untuk mendapatkan fadilah umrah. Untuk itu, Dr. Umrah hadir memberikan pelayanan yang amanah dan bimbingan umrah sesuai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga perjalanan ibadah umrah antum bersama Dr. Umrah menjadi lebih bermakna. Amin, amin ya rabbal alamin. Wujudkan mimpi Anda berkunjung ke Baitullah bersama Dakta Umroh. Umroh berkah sesuai sunnah. Berangkat 23 Januari 2023. Dibimbing langsung dengan Ustadz Agus Muslim Pahlevi. Pesawat Saudi Airlines dan Etihad, akomodasi hotel berbintang, pengurusan visa umroh, city tour Madinah Mekah, fasilitas travel bag,
paspor, kain ihram dan mukena, kain batik, syal, buku doa. Ibadah umroh sesuai sunnah dan pelayanan terbaik bersama Dakta Umroh. Daftarkan sekarang juga umroh bersama Dakta. Info dan pendaftaran hubungi 021 8807426 8807427 atau melalui WhatsApp 0815 11 107 107. Umroh bersama Dakta, membantu umroh Anda sesuai sunnah. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali talkshow kami bersama Aimi menyusui di situasi bencana. Rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0815 11 107 107 atau bisa berkomentar di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Mbak Mira, tentunya healing ya, ataupun juga pemulihan psikologis kepada seorang ibu ini sebaiknya yang seperti apa, Mbak? Iya, mungkin yang nomor satu itu kita kalau misalnya ibunya kan jangan yang bencana gitu ya. Ibu menyusui itu kan memang ibu punya balita itu memang rentan stres gitu ya. Mungkin ya nomor satu kita harus ditenangkan gitu kan, lebih bagus lagi didampingi psikolog langsung, trauma healingnya jadi langsung ditangani oleh profesional gitu, atau mungkin konselor-konselor menyusui juga kan banyak yang menguasai hypno breastfeeding, jadi di hipnoterapi sekaligus untuk supaya tetap bisa menyusui dengan lancar. Berikutnya mungkin jika ada anggota keluarganya yang hilang ini juga akan lebih berat ya Mbak ya gitu. Itu juga akan menjadi PR besar untuk pendampingannya gitu. Kalau bisa memang jangan, gimana caranya ibu tetap merasa ada yang menemani, ada yang mendukung, para relawan atau mungkin koordinator-koordinator dari warga penyintas yang berkumpul di tempat yang bersangkutan juga harus diedukasi untuk semuanya saling mendukung dan memperhatikan gitu kan. Ibu ini yang belum tentu, mungkin juga belum tentu keluarganya masih ada semua gitu, bisa jadi dia menjadi penyintas dia hanya dengan anaknya gitu, atau barangkali juga ada ibu-ibu yang di situ mungkin bisa saja dia kehilangan anaknya, ASINya juga produksi ASINya harus ditreatment bagaimana, yang merasa sakit tapi tidak bisa menyusui ke bayinya itu bagaimana harus diperhatikan juga gitu kan. Terus kita harus perhatikan istirahatnya, kalau bisa diprioritaskan untuk dapat yang lebih nyaman gitu, tempat yang lebih nyaman seperti itu. Jangan jangan dicampur dengan orang-orang yang masih memang bebas seperti biasa gitu. Memang orang-orang yang trauma ini ada baiknya dipisahkan dengan dan dijaga oleh konselor profesional seperti itu, Mbak. Baik, Mbak. Tadi kan sebelum jeda saya bahas ibu yang menjadi korban. Nah, kalau sekarang anaknya ini Mbak ya memang ya qadarullah menjadi korban juga dengan ya sedikit harus penanganan dari dokter, dan tentunya ibunya juga harus menyusui. Apakah tetap disusui secara langsung ataupun harus lewat media lain ini, Mbak? Anaknya jadi korban, misalnya nggak ada gitu ya, jadi tinggal ibunya. Iya, ataupun nggak si anak itu memang korban luka aja gitu, Mbak. Jadinya memang harus ada perawatan dan tentunya harus diberikan ASI. Bagaimana seorang ibu ini, Mbak? Ya tetap berarti kalau anak sakit kan biasa perawat nomor satu adalah ibunya gitu kan. Jadi misalnya anaknya korban luka ringan, luka berat, kalau bisa tetap bersama-sama dengan ibunya. Jadi sepaket nih ya, ibu dan anak memang harus sepaket gitu. Kalau memang anaknya masih bayi balita apalagi gitu ya. Jadi ibunya kalau bisa jangan dipisahkan, kapanpun tetap lakukan prosedur menyusui kapanpun gitu. Jadi kapanpun anaknya mau tetap langsung disusui. Nah, dengan tetap memperhatikan itu tadi faktor gizinya gitu kan, faktor masalah airnya, masalah udara, kebersihan dan kenyamanan untuk ibu dan balitanya ini gitu. Nah, gimana kalau anaknya
jadi korban gitu kan, misalnya sudah tidak lagi ada gitu, itu kan berarti Ya, ibu kalau misalnya baru masih apalagi kalau masih ASI eksklusif, produksi ASI lagi ya, banyak-banyaknya, itu gimana biar benar. biar nggak sakit. Jadi tetap harus mungkin treatmentnya misalnya jika ibu sudah sakit payudaranya bisa diperah, tapi jangan sampai Ya, kosong gitu kan, hanya untuk menghilangi sakitnya saja. Nah itu nanti ASI perahnya gimana, mungkin ibunya mempunyai kebijakan mau didonorkan ke sesama bayi yang ada di situ atau mau dibuang gitu kan. Karena jadi sifatnya maintenance untuk produksi ASI ibunya agar menjaga supaya payudaranya tidak sakit, supaya si ibunya tidak sakit. Karena kan produksi ASI itu kalau ya apa ya, kalau langsung berhenti mendadak itu akan berdampak pada kesehatan si ibunya gitu. Jadi gimana caranya di treatment pelan-pelan untuk jika bayinya meninggal gitu ya dalam situasi bencana itu, si ibu perlu ditreatment, didampingi psikologisnya, traumanya, dan juga dari segi fisiologis tubuhnya harus dibantu untuk pelan-pelan gimana caranya untuk mengurangi produksi ASINya. Mungkin juga jika ada tenaga medis bisa minta ke dokter obat-obatan tertentu yang bisa membantu untuk dapat mengurangi bahkan menghentikan produksi ASINya seperti itu. Dan dipantau oleh dokter, kalau bisa tetap psikolog profesional tadi gitu ya, yang bisa menjadi teman dalam tanda kutip ya, teman curhat, teman untuk ibu melepaskan beban masalahnya gitu dari kepada para relawan-relawan atau mungkin sesama warga penyintas yang ada di ya, satu lokasi tersebut. ya. Jadi bisa saling menyemangati ya Mbak ya. Kadang-kadang kan juga ada ibu-ibu yang udahlah nggak usah yang Betul, ribet-ribet menyusui. Kita pun juga sesama ibu juga harus saling support ya. ya itu penting banget tuh kita saling mengedukasi. Jadi sebenarnya para relawan itu ya harus menyemangati semua sih, nggak cuman si ibu aja, karena kalau semuanya yang ada di situ semangatnya udah bagus, saling suportif, itu pasti akan menciptakan lingkungan yang sama-sama mendukung pada akhirnya untuk kebaikan si ibu dan bayinya juga gitu. Makanya tadi kan kalau bisa jangan jalan masing-masing lah, kita sekarang zamannya kerjasama gitu kan, kita antar relawan dari dari mana, kamu punya skill apa, kita punya skill apa gitu, kita kerjasama bareng-bareng, jangan jalan masing-masing gitu. Mhm. Baik. Nah, kami juga mengundang silakan rekan Dakta berkomentar di Instagram di @radiodakta dan di @aimi_bekasi. Mbak, bisa dijelaskan lagi Mbak, sterilisasi ketika kita ingin menyusui, tentu kan tangan kita harus bersih, lalu juga air hangat untuk mengelap payudara kita, dan tempatnya juga harus nyaman. Bagaimana ini Mbak agar semuanya bisa menunjang, ataupun inisiatif dari si ibunya sendiri ini Mbak? Dalam situasi darurat ya, mungkin jika Ya, tersedia tisu tisu basah bisa dipakai. ya, Jika nggak tersedia air hangat, air keran mengalir, setidaknya air mengalir gitu, kita cari air yang mengalir gitu kan, nggak nemu sabun pun setidaknya air mengalir digosok gini gitu kan sampai semua gitu kan, semua ya, terus ininya juga yang payudaranya juga yang akan kontak dengan bayi. Nah itu akan relatif lebih simpel dan mudah daripada kita harus mikirin masak air panas, bersihin botolnya, bersihin dotnya, itu gimana cari sikatnya di mana, belum tentu ada yang nyediain gitu. Mungkin dalam beberapa kasus juga pada akhirnya dalam situasi darurat, para ibu yang tadinya sudah memberikan formula karena keadaan darurat ya dengan terpaksa harus kembali lagi ke payudara, harus kembali lagi menyusui bayinya langsung, mau nggak mau gitu, karena misalnya nggak ada yang ngasih susu, nggak ada yang botol dotnya kemana, ini udah nggak ada. Iya, nah itu penting juga, biasanya bantu konselor pasti akan menemui itu, akan bantu relaktasi kembali ke ASI, kembali menyusui di lokasi bencana. Karena itu ya menyusui langsung dari ibunya itu udah penanganan darurat
cepat gitu, karena dengan segala kekurangan fasilitas dan sarana dan prasarana gitu, atau misalnya ada kain bersih pun ya sudah bismillah gitu kan. Iya. Karena kan ini apa payudara ibu kan tertutup insya Allah kan, jadi bisa ya udah gitu, itu lebih aman untuk bayi gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu. Kalau untuk nyaman ya kita harus apa ya, ibunya supaya dibikin tenang, tarik nafas panjang, buang pelan-pelan, bayangin gitu. Disitulah kadang para konselor yang bisa hipnoterapi apa hypnobreastfeeding ini berperan gitu. Udah gimana caranya kita di tempat yang nggak nyaman ini kita jadi nyaman gitu. Salah satunya dengan hypnobreastfeeding gitu. Jadi misalnya ya kita lagi sini tutup mata, bayangin aja tempat yang nyaman, bayangannya di mana, padahal kita lagi di tenda darurat gitu, bayangin di mana. Sama baik diajak kayak gitu, diajak senang-senang dengan imajinasinya gitu. Jadi pokoknya kita ajak ibu untuk apa ya, biar nyaman, biar tetap senang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Itu berat gitu. Tapi kita harus usahakan gitu. Di situ peran para konselor ini dibutuhkan. Jadi memang nggak bisa cuman kirim bantuan, datang foto-foto terus ditinggal gitu. Nah, nanti gimana yang ngurusin mereka, siapa gitu. Alangkah baiknya para relawan memang peduli untuk stay di situ, mungkin bikin beberapa tim beregu gantian gitu kan. Misalnya berapa hari, seminggu tim ini, seminggu tim A, seminggu tim B gitu kan, ganti-gantian udah terus pendampingan dan melatih. Kalaupun misalnya untuk jangka panjang, pada saat di situ bisa relawan melatih untuk situasi darurat dari warga sesama penyintas di situ, dilatih untuk menjadi pendamping juga untuk sesama mereka gitu, untuk keadaan darurat. Mbak, kalau untuk tadi kan relaksasi ya, proses relaksasi ketika berada di situasi darurat bagaimana? Apakah sama saja dengan situasi normal begitu, Mbak? Ya, mungkin kalau situasi darurat tentu beda gitu ya, Mbak. Mungkin kalau relaksasi dalam situasi normal kan, misal pun kita ada konselor yang memiliki skill lactation massage gitu kan, itu bisa untuk relaksasi. Jadi misalnya bayi yang apa ya, ibu yang tidak melahirkan pun bisa dirangsang produksi ASI. Misalnya dia mengadopsi bayi, bisa dirangsang produksi ASInya untuk memberikan ASI. Nah, apalagi ini anaknya si ibu gitu kan, mungkin karena stres ASInya berkurang, itu bisa dibantu dengan lactation massage itu tadi gitu kan. Nah, terus juga kalau dalam situasi ideal gitu kan, mungkin kita akan kalau bisa misalnya nanti nginep di rumah sakit 3 hari dengan dokter, bantuan dokter. Tapi kan kalau kayak gini situasi darurat kayak lebih kayak aduh kepepet banget gitu kan, bisa nggak bisa gimana, kayak mungkin naluri bayi sejak lahir, naluri ibu untuk melindungi bayinya, naluri ibu untuk memberikan yang terbaik kepada bayinya, dan naluri berjuang bayi untuk bertahan hidup sejak dia dilahirkan, itu pasti akan ya the power of kepepet gitu. Maksudnya ya secara qadarullah, secara fitrahnya pasti akan bertahan gimana pun caranya, mau nggak mau gitu. Mungkin kan udah pasti nanti dengan keadaan sangat terpaksa pada akhirnya akan ya udah nggak ada lagi, gimana, udah paksa aja. Mungkin awalnya akan gitu, akan sulit gitu kan, tapi tetap harus dibantu tadi dengan misalnya dengan lactation massage tadi atau dengan suplementasi. Jadi itu penting, tim medis juga harus nanti mungkin dari preparingnya untuk berangkat ke sana kan dipersiapkan dulu kebutuhan ibu menyusui, termasuk kemungkinan jika harus melakukan relaksasi di sana gitu. Baik, Mbak, kalaupun situasi darurat ada ibu hamil nih, Mbak, melahirkan di sana kemudian harus IMD dan sebagainya, bagaimana ini, Mbak? Nah itu ya, ada nggak ya kemarin ada beritanya nggak tuh, Mbak, yang di Cianjur itu? Belum ada informasinya, tapi kan kita bisa belajar dari kejadian-kejadian lalu ini, Mbak. Mungkin bisa jadi para nakes yang domisilinya di sana juga menjadi korban kan, Mbak? Ya kan, mungkin aja di salah satu korban terdampak itu ada bidan desa gitu kan, bidan setempat gitu, atau ya itulah pentingnya memanggil relawan medis. Pasti harus menyediakan apa ya untuk darurat, kalau ada yang perlu lahiran ditolong di situ dulu, nanti baru dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu. Tapi bingung juga kalau kayak kemarin ya aksesnya terputus ya. Ternyata ada di
Iya, Gimana? baik. Mbak, ini ternyata ada Mbak, ketika gempa di Cianjur ini melahirkan di posko pengungsian, Mbak. Oh, ada ya. Uh, Nah, ada pada 24 November lalu. itu yang bantu siapa? Bidan atau ada dokter di situ? Sepertinya tim medis di sana, Mbak. Ada tim medis ya. Pasti tim medis itu Ada. meskipun mereka bukan spesifik bidan atau dokter kandungan, Iya. pasti dalam Oh, nggak mau situasi ya darurat ya. kayak mungkin di pesawat ditanya dulu ada tenaga Nggak medis nggak? Nggak ada misalnya ada dokter, tapi Iya. dokter apa? Tapi kan mereka basically mereka bisa menggunakan mungkin nanti kebayang saya kayak nonton film-film gitu kan. Misalnya darurat misalnya ada gunting, misalnya untuk gunting plasenta mungkin disiram alkohol atau dibakar dulu pakai Iya. api untuk ya mungkin hal-hal seperti itu akan terjadi. Cuman ya balik lagi pasti nalurinya apa ya segala sesuatunya sudah kehendak Allah gitu kan, pasti jika pun ada darurat situ pasti akan dimudahkan, mungkin akan ada tiba-tiba nanti ada yang bisa bantu tenaga medis meskipun bukan spesifik untuk dokter kandungan atau bidan gitu, atau bisa jadi ada bidan yang terdampak bisa standby mungkin seperti itu. Tapi kalau darurat ya ini perlu juga bekal darurat gitu ya untuk nemenin ininya. Mungkin kalau ibu-ibu yang biasanya nih kalau kayak ibu-ibu kayak kita yang udah pengalaman melahirkan gitu, bisa kan ditemenin gitu. Tapi nanti tetap untuk tindakan setelah bayi keluarnya itu kan butuh tenaga medis ya, kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi tidak hanya bayi yang sudah lahir, tapi yang baru lahir pun juga perlu sama tidak sih Mbak, istilahnya tempat yang nyaman juga bagi si bayi baru lahir ini dan si ibunya karena kan baru menyusui ya, dengan tempat yang lebih nyaman daripada harus tenda pengungsian dengan bercampur dengan yang lainnya, atau mungkin ya tidak masalah bagi si ibu itu sendiri, Mbak? Ya apa ya, palingan mungkin kalau tenda nggak hanya satu, bisa lah dibikin darurat satu meskipun itu gimana pun keadaannya, memang alangkah baiknya dipisah sih, harus diadakan lah, dibuat lah gitu, ada yang terpisah untuk ibu dan bayi, termasuk untuk situasi-situasi kayak gini gitu. Tapi kalau udah ada tenaga medis yang datang kan pasti mereka akan mendirikan tenda darurat untuk itu gitu, udah pasti ini. Makanya itu tadi semua pihak kalau bisa memang seringkali ada berbagai kepentingan nih, pengen terlihatnya. Tapi kalau kita sih lebih kita pikirin ibu dan bayi, kalau bisa kita bekerja sama akan lebih baik gitu. Jadi terintegrasi gitu, satu tim datang bukan cuma konselor doang, tapi juga bareng dengan tim kesehatan. Ada apa-apa kita bisa langsung segera rujuk, ada keadaan darurat kita langsung bisa segera memanggil tenaga medis yang kompetennya di situ gitu. Yang penting fokus kita adalah ibu dan bayi selamat dan nyaman gitu. Baik. Kalaupun makanan juga kalau darurat ya mungkin tidak masalah kali Mbak ya, asalkan juga bisa terpenuhi begitu Mbak. Kebersihannya gitu kan. Paling enggak ya air bersih lah gitu, dijamin kebersihannya. Karena kan kalau enggak ya resiko lagi nanti penyakit yang lain gitu. Atau mungkin ke dapur umum bisa lihat-lihat masakannya seperti apa ya? Ya, nah sebenarnya itu tadi kalau kita kan kalau di AIMI kita kita memang kita mengedukasi bahwa MPASI itu nggak ribet, murah gitu. Jadi murah, segala yang ada di tukang sayur. Tukang sayur aja tiap hari udah buat sebulan juga campur-campur tuh yang ada di tukang sayur itu udah gizinya udah seimbang gitu. Dan misalnya yang membedakan antara makanan dewasa dan bayi kan hanya teksturnya gitu. Jangan ditambahkan gula dan garam dulu. Misalnya masak untuk semua nih di pengungsian, pisahin nanti yang buat balita gitu kan, yang MPASI pisahin tanpa dikasih gula garam, pisahin, teksturnya disesuaikan seperti itu.
atau apa ya, buah, atau kalau misalnya tekstur orang dewasa kayak tadi nasi itu kan bisa tambahin susu, nggak ada susu ya susu ibunya gitu, dipersin, dibejek-bejek biar jadi lebih lembek seperti itu. Kalaupun misalnya adanya darurat banget nggak ada yang lain lagi, adanya roti, ya udah roti itu biar empuk bisa dimakan sama bayi, gimana kasih susu ibunya misalnya kayak gitu. Jadi memang tetap gimana caranya darurat kita harus survive, tapi tetap harus memperhatikan keselamatan dan kebersihan juga gitu. Baik. Ataupun juga kadang-kadang kan ada makanan bayi instan itu ya istilahnya mau nggak mau mungkin Mbak ya. Iya, kalau memang darurat gimana lagi gitu. Tapi kan ya gimana, maksudnya masih ada ibunya, berarti masih tetap bisa ya udah ASI-nya tetap dikencengin lagi, meskipun makannya misalnya biskuit bayi instan misalnya adanya bantuannya itu untuk hari ini nggak ada yang lain lagi gitu, ya udah tetap ASI ibunya tetap dikencengin sambil tetap masuk gitu, jadi faktor perlindungan dari ASI-nya kalau bisa tetap masuk gitu. Ya, baik. Mbak Vira, mungkin terakhir apa Mbak yang disampaikan kepada rekan Dakta dengan tema kita di pagi ini, silakan. Ya mungkin di sini yang apa ya, orang-orang yang menyimak mungkin belum tentu si ibu menyusui yang sedang terdampak bencana ya, lebih banyak kan orang-orang yang peduli, orang-orang pendengar Dakta yang peduli, yang mungkin habis ini ada link untuk relawan di mana gitu kan. Nah itu ya tolong disampaikan gitu kan kalau bisa gitu, untuk apa ya, tetap kita membuka ini kok kerjasama dari AIMI, misalnya ada tim kesehatan dari mana mau turun perlu konselor, bisalah gitu ajak berkoordinasi dengan AIMI gitu kan. AIMI dimanapun itu ada bisa dikontak ke AIMI, nanti AIMI terdekat gitu akan bantu gitu kan. Pokoknya kita saling kerjasama, gimana caranya biar fokus kita ya tetap menyusui langsung dalam situasi darurat itu tetap yang terbaik untuk ibu dan bayi gitu, dari berbagai macam pertimbangan itu tadi. Baik, kalau perlu ibu-ibu yang dari AIMI ingin jadi relawan di sana tentunya harus mungkin setiap NGO juga harus ada perempuan ini yang bisa apa namanya membantu mereka para ibu menyusui, begitu ya Mbak Vira ya? Benar. Iya benar Mbak Ulfi. Baik, Mbak Vira, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Semoga kita sehat selalu, dan bagi ibu menyusui di lokasi bencana tetap bertahan dan tetap memberikan ASI-nya. Terima kasih Mbak Vira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.